Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah manajemen perpustakaan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi berhubungan dengan katalogisasi bahan pustaka di perpustakaan. Katalogisasi merupakan kegiatan mendeskripsikan informasi sebuah koleksi atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan, sehingga nanti pada akhirnya akan menghasilkan sebuah produk yang disebut sebagai katalog perpustakaan. Katalog perpustakaan merupakan daftar bahan pustaka berupa buku ataupun non-buku yang dimiliki dan disimpan oleh perpustakaan. Pada katalog ini akan tercantum informasi penting menyangkut sebuah koleksi di perpustakaan, baik itu informasi fisik, isi, ataupun subjek sebuah bahan pustaka. Contohnya adalah judul koleksi, nama pengarang, kota terbit, tahun terbit, subjek, dan informasi lainnya. Fungsi sebuah katalog di perpustakaan terdapat dua fungsi utama. Pertama adalah sebagai daftar inventaris bahan pustaka perpustakaan. Daftar inventaris ini dapat berarti kartu katalog atau katalog perpustakaan merupakan daftar sebuah kekayaan koleksi di perpustakaan itu sendiri. Sedangkan fungsi kedua sebagai sarana temu kembali informasi. Sarana temu kembali informasi ini adalah sebagai media atau alat yang digunakan oleh pemustaka untuk mencari koleksi di perpustakaan. Adapun selain fungsi, katalog perpustakaan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Terdapat 3 tujuan utama dalam sebuah katalog perpustakaan. Yang pertama adalah memberikan kemudahan untuk pemustaka dalam menemukan bahan pustaka secara tepat, cepat, dan akurat. Dengan adanya katalog perpustakaan, pemustaka akan dengan mudah dapat langsung mencari atau menelusur informasi dibantu dengan katalog ini. Yang kedua, tujuan katalog ini adalah menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan berdasarkan subjek, judul, ataupun pengarang. Sedangkan yang ketiga, tujuan dari katalog perpustakaan adalah membantu dalam pemilihan bahan pustaka bagi pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Di perpustakaan sendiri, kita mengenal berbagai macam bentuk fisik atau bentuk katalog. Yang pertama, ada disebut sebagai katalog buku. Katalog buku sesuai dengan namanya, informasi yang ada pada bahan pustaka akan disajikan dalam halaman-halaman yang ada pada sebuah buku. Katalog bentuk ini sudah jarang digunakan oleh perpustakaan pada saat ini. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai katalog berkas. Katalog ini merupakan perkembangan dari katalog buku, di mana informasi sebuah koleksi disajikan di sebuah karton manila berukuran 10 x 15 cm. Setiap jilidan akan berisi sekitar 50 kartu. Ketiga, ada disebut sebagai katalog kartu. Katalog kartu berisi setiap informasi yang ada pada sebuah koleksi yang disajikan pada sebuah kartu berukuran 7,5 cm x 12,5 cm. Adapun kelebihan dari katalog kartu ini bersifat praktis karena apabila terjadi penambahan koleksi di perpustakaan, pustakawan atau tenaga perpustakaan tinggal menyelipkan kartu yang baru ke dalam tumpukan kartu yang sudah ada. Sedangkan kelemahannya karena jumlahnya sangat terbatas, oleh karenanya pemustaka akan kesulitan dalam menggunakan katalog kartu karena harus mengantri dalam menggunakannya. Berikut di samping saya adalah salah satu almari katalog yang digunakan sebagai fasilitas atau alat untuk menyimpan katalog kartu ini. Katalog kartu disimpan di almari katalog yang disusun berdasarkan alfabet atau abjad. Pada dasarnya terdapat 4 macam katalog kartu. Ada yang disebut sebagai katalog utama, katalog judul, katalog subjek, dan katalog pengarang. Sedangkan yang di samping saya ini adalah katalog almari katalog yang bersifat katalog judul. Berikut adalah isi atau bagaimana tampilan dari sebuah laci yang ada pada almari katalog pada huruf A. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini berdampak juga pada perpustakaan atau pengelolaan perpustakaan khususnya katalogisasi.
Nah, salah satu bentuknya ada kita mengenal sebagai katalog komputer atau online public access katalog. Online public access katalog ini sudah mulai banyak digunakan di perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah di Indonesia, karena lebih bersifat praktis dan mudah dioperasikan dengan perangkat komputer. Berikut bagaimana contoh dari online public access katalog yang ada di perpustakaan SMA Negeri 2 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah tampilan dari online public access katalog atau katalog terkomputerisasi dengan nama singkatnya adalah OPEK dari Perpustakaan SMA Negeri 2 Bantul atau Perpustakaan Prapanca. Penggunaan sistem katalog ini tentunya akan mempermudah pustakawan dalam melakukan pengolahan koleksi serta mempermudah pemustaka dalam melakukan pencarian koleksi dari katalog. Di sini tersedia kolom atau kotak pencarian di mana pemustaka dapat memasukkan kata kunci baik berupa subjek, judul, pengarang, penerbit, dan lain sebagainya ataupun kombinasi di antaranya. Di sini saya contohkan mencari menggunakan kata kunci sejarah dengan subjek sejarah, dan di sini akan menampilkan seluruh koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan yang mengandung subjek sejarah, judul sejarah, ataupun pengarang dari kata sejarah. Di sini setiap koleksi, setiap informasi jika kita buka akan menampilkan informasi bibliografis atau keterangan metadata dari sebuah bahan pustaka yang akan dibutuhkan atau yang dicari oleh pemustaka. Sehingga di sini kita dapat mengetahui bagaimana informasi lengkap tentang sebuah koleksi yang ada di perpustakaan, serta bagaimana daftar itemnya, apakah tersedia atau sedang dipinjam oleh pemustaka yang lain. Demikian video pembelajaran tentang katalogisasi bahan pustaka di perpustakaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.